Selamat sore, sejawat sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara edukasi webinar bersama Rumah Sakit Bina Waluya. Topik pada sore hari ini, kita akan membicarakan intervensi pada pasien-pasien dengan kompleks PCI, yaitu pasien-pasien dengan high calcified lesion. Kita pada sore hari ini akan dibagi dua sesi. Ya, sesi pertama ada case discussion pada live recording case, dan sesi kedua adalah sesi interaktif, ya, di mana kita akan memperlihatkan beberapa kasus dan mungkin akan ada partisipasi dari peserta webinar sekalian untuk menjawab polling apa yang akan dilakukan pada case-case tersebut. Ya, baiklah, saya akan mulai dengan live recording case. Mungkin bisa ditampilkan slide case-nya. Pasien ini wanita 63 tahun dengan dyspnea effort keluhannya, dengan risk factor dyslipidemia dan hipertensi. Ya. Pernah dilakukan PCI tahun 2010, 10 tahun lalu dia ada CTO di RCA, dilakukan pemasangan 2 DES. Kita lihat bahwa pada CT kardiaknya itu terdapat lesi kalsifikasi yang cukup berat, ya. Diagonalnya juga, terus ini adalah angiografinya. Kita lihat dari left main ke LAD terdapat stenosis yang cukup signifikan dengan medina 111, ya, dan lesi diffuse sepanjang LAD. Di stroke-nya juga di ostialnya tampak stenosis signifikan, ya, namun di proksimal dan distalnya baik. Ya. Mungkin kita akan lihat live case recording apa yang dikerjakan Dr. Munawar. Dr. Munawar juga nanti sekalian memberikan komentar terhadap apa yang dikerjakannya. Ya, silakan kita putarkan videonya. Ya, ini kita mulai dengan 8 fans. Tadi memang dari femoral, ya, karena kemungkinan besar kita sampai 2 mm. Jadi kalau kita lihat tadi klasifikasi memang luar biasa, ya, dari CT scan, dari angionya, juga dari IVUS-nya, kelihatannya juga bukan superficial saja, mungkin agak tebal karena echo image-nya yaitu cukup siapkan rota 175. Kita langsung dengan 175, ya. Lalu kemudian step up menjadi 2 rencananya. Oleh karena itu kita menggunakan guiding catheter 8 French. Jadi selalu kita menggunakan micro catheter, ya. Kalau dulu zaman saya belajar pertama itu kita langsung biasa saja. Karena pada waktu itu micro catheter juga belum ada. Di Indonesia itu rota ada kira-kira tahun 91-92. Ya, saya punya kesempatan untuk menggunakannya tahun 96, ya, 97. Lalu pada waktu masih susah, tidak seperti sekarang ini. Ya. Buku juga terbatas, jurnal terbatas. Lalu orang Boston nggak ada yang di Indonesia. Ya. Jadi sekarang jauh lebih gampang. Jadi belajar rota itu menjadi sangat mudah. Jadi kita siapkan. Jadi setelah sampai di kira-kira beberapa senti, kita cek. Satu yang kita cek dalam rota ini adalah drip, ya, cairan.
ya. Kita menggunakan cairan biasa ya, nggak usah pakai macam-macam karena menghemat. Biasanya saya start antara 180, 190 ribu RPM. Harus netes ya. Ya, harus netes tuh dilihat, betul-betul harus netes. Kemudian kita selalu melihat pada cek dari guiding, karena jangan sampai kadang-kadang ceknya ini keluar karena waktu kita mendorong. Ya, ini sampai di ujung ya, di sebelah distal dari pressure oke? Ya. Lalu kemudian di 1,75. Siap semua? Ya. Ya. Dynamic range harus off. Kita harus kira-kira. Suaranya sampai cicit gitu ya. Jadi dulu waktu pertama-tama kita tidak boleh sampai masuk ke dalam guiding, tapi guiding harus sedikit lebih besar. Saya kira cukup aman ya. Bor kita bisa masuk ke dalam ganti dengan 2 guiding ya. Jadi nggak usah khawatir akan meng-ablate di sana karena ada differential cutting, Anda seperti Anda ketahui ya. Lalu ini kita ganti dengan rota 2. Tapi ternyata jam tidak bisa masuk dengan baik. Ya. Nah, ini jam berstall ya. Semuanya ya. Jadi nomor 1 jangan didorong ya. Jadi kita mesti, saya pikir lebih baik kita nggak usah terlalu agresif. Jadi saya langsung ke CX. Ini CX juga sangat tricky untuk mengebor ke CX. Ya. Nomor 1 adalah kita tidak boleh mendorong terlalu kuat. Ya, nanti ada wire bias karena itu belok ya. Sehingga kita cukup menyentuh saja. Sedikit menyentuh aja beberapa kali kita harus sabar memang. Ya. Dan ingat bahwa wire yang ada di LAD harus kita cabut karena itu tidak boleh ada 2 wire. Kita mencari 1 wire saja, ya. Jadi wire hanya ke CX saja. Ya. Oke, siap. Ya, siapkan. Nah ini juga tidak boleh didorong terlalu kuat. Anda lihat itu cukup ya, berapa kali ya. Nah, beberapa kali nggak usah khawatir ya. Selalu lihat EKG, ada brady tidak, kemudian ada SD depresi tidak, pressure-nya bagaimana. Selalu kita mesti harus melihat semua yang menunjukkan masalah hemodinamik ya. Kadang-kadang sampai beberapa kalinya, tapi tidak boleh kita menyerah ya. Kalau ada kemajuan sedikit saja kita sudah cukup. Kalau memang sudah lebih dari 5 atau 6 kali, biasanya saya step down ya. Iya. Step down. Tapi umumnya ini karena pembuluh darahnya sangat besar. Pembuluh darah dilihat juga kalau guidingnya alignment atau tidak, koaksil atau tidak, ya. Burstall. Pressure. Ya, tapi harus ada polishing itu harus kita lakukan ya. Oke, siap. Oke, ya. Jadi kita mesti harus sekali lagi karena polishing ini sangat penting ya.
Saya kira sudah lancar, Kak. Cukup lancar, ya. Harus cukup lancar itunya, ya. Baru kemudian kita melakukan modification plug dengan balloon base device. Jadi kita mau pakai scoring balloon atau kita mau pakai cutting balloon, ya. Kecil juga ini. Ya. Lalu kadang-kadang kita baru melakukan IFES, ya. Kita lihat IFES, sudah lihat ini dari LAD, ya. Ya, ini ada echo shadow di situ. Jadi menunjukkan cukup tebal. Ya, kalau vibrating itu biasanya tidak begitu tebal. Ya. Shadowing itu menunjukkan cukup tebal. Oke, pull back. Nah, ini yang proksimal aja, ostel aja, Ti. Ya, ostelnya memang ketat Ya, banget. oke. Itu aja sudah di rota. Nah. 456. Jadi itu sebabnya saya selalu kadang-kadang apalagi ini di proksimal seperti di LAD rota pada proksimal di left main itu 14. memang harus dari bagaimana juga 18. harus startnya dari guiding. 14. Ya, ini menggunakan biasanya saya menggunakan 14, 16, ya menggunakan 16. scoring, ya jauh lebih baik karena itu 20. menghindarkan shifting plug. Ya, timer. Karena Ya. ini membuat crack, tapi ini kontrol crack. Enam. Ya, untuk rasi kalsifikasi ini saya biasanya 6, 8. inflasinya juga tidak terlalu cepat karena bisa menyebabkan perforasi, ya. Jadi pelan-pelan saja, ya, 5 detik tambah 2 atmosfer sampai yang kita inginkan. 6. Lalu kemudian yang kedua juga stepwise, artinya kita kalau mau melakukannya targetnya 4 mm, kita dari 2,5, 3,5 memang lebih boros, tetapi saya kira lebih safe. Ya, deflate. Ya, sudah cukup besar, ya. Yang penting ada di CX kita preparasi lagi dengan cutting balloon. Ya, oke. 2. Timer. 6. 8. 10. 12. Ya, deflate. Jadi cutting balloon 456. itu 456. scoring balloon kita bisa menggunakan scoring balloon yang 10. yang 12, NC atau yang tidak. Ya, deflate. Saudara bisa lihat setelah kita rota menjadi jauh 12, 14. lebih nggak ada Ya, waste. Oke, inflate.
456. 8. Ya, udah flat. 456. 8. 9, 10. Ya. Ya, udah flat. 45. 6. 8. 14. 16. Ya, udah flat. 12. 14. Di sini 18. Klasifikasi kuat, jadi jangan ya, udah flat. Untuk supaya mencegah perforasi, kita mesti harus pelan-pelan. Krek, krek, 16. Kita. Ya, udah flat. Hah? Ya, 12 aja. Tanya lagi. Ya, oke, inflat. Jadi betapa pelan-pelan kita melakukan preparasi ini agar sempurna. Ya, jadi begitu kita pasang stand yang tidak well ekspansi, saya kira sih akan apa namanya mempunyai berakibat yang enggak seperti yang tidak diinginkan. Ini adalah DK crash ya. 9, 10. Saya kira 3,5 ini. Tes 3,5. Ya, udah flat. Ya, inflat 2. Kemudian kita 10. Complete crash ya. 12. Supaya crash benar-benar kita menggunakan balon yang cukup besar ya, 3,5 juga. Lalu kita recrossing. Ingat recrossingnya di sebelah proximal strat ya untuk capture. Kita open strat dulu, kadang-kadang kita perlu 78. karena kita menggunakan 3,5 ya. Yang dianjurkan adalah dengan menggunakan apa namanya NC balloon, tetapi NC balloon apalagi yang sudah kita tidak fresh ya, maka tidak mungkin ya. Jadi kita kissing balon pertama ya. 10. 3,5, 10. Ya, udah flat. Oke. Baru kemudian kita pasang. Ya, oke, inflat. 2, 3, 4. Stand dari left mid LAD. Ini juga 3,5 ya. Ingat bahwa nanti harus kita pot di landing, jadi harus kita perhatikan mengenai stand 4, 5, 6, maximal stand expansion di berapa 11, itu. 12. Ya. Jadi kita pakai 5 ini potnya 5. Nah ini di distal dari LAD kita pasang stand lagi ya. Karena di situ kita kasih stand yang lebih kecil 3. Berarti yang di proximal itu 3,5. Jadi ada gap begitu. Oleh karena itu pada overlap kita mesti harus push dilatasi pada overlap tersebut. Minimal sebesar pada stand yang di proximal. Ya, kalau ada pot yang lebih besar nggak ada masalah, tapi jangan tidak dilakukan dilatasi. Ya. Lalu sesudah itu kita report. Ya. 9, 10, 11, 12. 12. 14. 14. Ya, udah flat. Jadi kemudian kita lakukan second kissing balloon. Nah ini yang strat ini di mid strat. Ya.
di mis atau distal, mestinya sih nggak ada masalah juga. Kemudian kita buka. Oke, yang 4 tadi, ini kita buka dulu. Ya, oke, ya. Ya, deflate. Baru kemudian final casing. Final casing sesuai dengan diameter dari 6 membranes distal, ya. 8. Ya, deflate. Cranial. Kita lihat itu well approach, ya, cukup besar. Sudah cukup lah. Tapi ini udah nempel, udah. Cuman memang nggak bisa. Saya kira sudah cukup ya. Itu udah left mainnya udah oke. Ya, oke. Jadi left main-nya dari sebelah distal juga well open, ya. Cukup lah. Oke. Ya, terima kasih Dr. Munawar. Hasil yang sangat excellent ya. Mungkin kita akan kembali ke kedua panelis. Mungkin saya mulai dari Dr. Sodiku Rifki. Mungkin bisa memberikan komentar atau pertanyaan kepada Dr. Munawar mengenai case-case yang tadi telah dilakukan itu. Nah, ini saya sebenarnya pertanyakan, mungkin komentar dulu ya, sebagian komentar dan pertanyaan. Satu mengenai ini dok, yang satu tadi yang mengenai kasus yang diajukan yang sebelum lecture, itu kan Dr. Munawar memasukkan wire tambahan ke LCX sebelum rota ke LCX ya, sebelum kan rota ablasi ke LAD, kemudian memasukkan rota wire kedua ke LCX ya. Bagaimana menurut pendapat Dr. Munawar sebenarnya kalau menggunakan yang wire di LAD saja, karena itu mengurangi risiko lupa, dok. Mengurangi risiko lupa karena wire yang di LAD lupa narik. Waktu melakukan rota ablasi ke LCX tadi, nah, itu mungkin bisa cukup membahayakan itu kan. Jadi itu kan kita rota di LAD, tapi dengan cara kita masukkan wire 14 ya, apa saja terserah kita mana yang familiar, masuk ke CX dulu, kita masukkan microcatheter. Nah, wire yang ada di LAD yang wire rota itu kita tarik. Boleh aja wire ditarik juga boleh aja, tapi nggak mungkin itu karena iya itu wire rota ya yang wire rota, jadi kita wire rota. Kemudian pertanyaan satu mengenai kira-kira mengapa dok itu tadi rota 20-nya stall di left main ya, kira-kira kenapa itu satu ya pertanyaan. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apabila kita tadi kan setelah dipasang stand crash di CX kemudian di crash, itu kan Dr. Munawar pertama rewiringnya dari proksimal ya dok ya, proksimal. Kemudian setelah dipasang stand left main LAD, Dr. Munawar memilih yang mid strat ya dok ya. Nah kalau seandainya
pilihannya hanya dua, mungkin tidak selalu besar CX-nya ya, distal atau proximal strat ya, mungkin kira-kira lebih baik mana? Apakah kita lebih baik untuk yang rewiring kedua yang ke CX itu lebih baik distal strat atau proximal strat? Ini pertanyaan kedua. Nah, yang ketiga tadi saya lihat saat crushing stand di LCX, guide wire yang di LCX tidak ditarik oleh Dr. Munawar, dibiarkan di dalam. Ya, kalau nggak salah begitu. Mohon koreksi kalau salah. Pernah punya pengalaman nggak guide wire-nya trap nggak bisa ditarik, Dok? Itu. Terima kasih. Oke, that's good point. Jadi pertanyaan pertama mengenai stall. Jadi stall itu terjadi sebenarnya bagaimana menghindarkan stall. Itu starting point dari rota ini. Kalau menurut saya sih jangan terlalu dekat. Ini kebetulan lacy-nya itu di CX di distal dan CX, di left main distal dan left main-nya tidak begitu panjang. Oleh karena itu kita agak sangat sulit kita 175 sudah mestinya 2 itu harusnya si oke aja gitu. Tapi kita startnya terlalu dekat dengan lacy sehingga seperti stall, jadi stall. Tapi saya coba dengan 175 ini adalah mungkin saya juga belajar dari kasus ini bahwa sebenarnya kalau kita 175 itu udah debulking efeknya cukup besar sehingga kita bisa dengan dibantu Wolverine, dibantu dengan score flex dan sebagainya, kita sudah bisa tanpa terjadi ada waste. Jadi well expansion lah. Kita lihat bahwa balon-balon yang kita lakukan itu sudah mulus gitu, nggak ada dog bone, nggak ada waste, nggak ada. Jadi 175 sudah cukup besar. Nah kemudian untuk crush ya, crush itu kenapa kok kita harus di sebelah proxima bukan di sebelah yang lain? Satu, kalau kita crush ya, balon itu kita crush, misalkan dia di left main ke LC, kemudian kita crush. Biasanya balon ada di situ untuk crush tuh. Yang disebut crush itu complete crush, itu istilahnya Profesor Chen, dia menggunakan istilah complete crush karena jangan menggunakan crush dengan balon kecil. Balonnya itu harus betul-betul balon yang besarnya sama dengan main branch sebelah distal. Ya, jadi kita lakukan crush itu. Nah, kalau kita lakukan crush seperti itu, ada bagian distal dekat karina dari dari stand yang ada di left main LCX itu melengkung gitu, tidak nempel di karinanya. Oleh karena itu, kita harus memasukkan wire di sebelah proxima. Nanti kalau kita balon, otomatis kalau kita proxima itu balon kita besarkan, dia akan nempel ke dalam karina. Jadi yang melengkung tadi, yang tidak menempel di karina, dengan adanya strut wire yang masuk ke dalam strutnya itu sebelah proximal, kita bisa nempel. Nah itu yang pertama. Tetapi untuk bisa gampang ke situ, nah stand yang di dalam yang dari left main ke CX itu jangan terlalu masuk ke dalam left main. Jadi hanya seperti mini crush gitu, 1 atau 2 mili menonjol sesudah di karina. Jadi kalau Anda crush, kalau kita crush itu gampang. Di situ di sebelah proximal itu gampang dimasukin wire. Itu teknik ini barangkali dari my personal opinion. Kemudian kalau sudah dimasukkan stand kedua,
stent yang dari proksimal, dari left main ke LAD, sebelum Anda masukkan wiring, itu kita pot dulu. Kenapa? Karena satu, untuk menghindarkan wire kita yang rencananya masuk ke dalam LCX ini masuk ke dalam stent, bukan antara strut dengan dinding, tapi masuk di dalam lubang stent itu. Nah, kalau kita sudah pot, kalau sebelum pot itu ada gap, masih ada gap. Itu yang pertama. Yang kedua, strut yang ada di lubang di side branch itu lebih besar, sehingga lebih gampang. Kemudian juga kalau di pot itu agak seperti bengkok begitu, sehingga akan memudahkan masuk ke dalam itu. Dan Anda nggak perlu lagi di proximal, tapi di mid. Ada yang bilang di distal, tapi kalau Prof. Chen bilang sebaiknya di mid. Ya, ini dari tangan pertama. Tapi saya kira rasional itu kalau di mid, karena kita masukkan, kalau kita buka lagi, dia secara sentrifugal gitu akan terdorong ke sana, ke dinding. Ya. Terus yang ketiga tadi, keras di LCX-nya gimana tadi? Kenapa, dokter? Mungkin ini dok. Jadi yang untuk rewiring kedua untuk sebelum kissing kedua itu seandainya tidak dapat mid tidak dapat mid, mana lebih bagus, distal atau proksimal? Seandainya CX-nya tidak terlalu besar lah. Kalau menurut saya sih lebih baik di distal, karena sebenarnya dengan adanya proksimal itu kita sudah membuat yang di karina itu sudah tercover oleh stent. Iya. Jadi kita kalau misalkan jangan di proksimal lagi, di distal lebih baik. Oke dok. Yang ketiga tadi ini waktu crushing stand yang yang di LCX tadi kan wire-nya ditinggal tuh, kalau nggak salah tidak di. Pernah punya pengalaman susah ditarik nggak? Saya kira sih sebaiknya tapi sebenarnya kalau saya nggak pernah ada masalah sih ya. Nggak pernah ada masalah, tapi justru jadi yang ada coated itu yang kayak yang lebih berbahaya sih. Jadi sebaiknya nggak usah pakai wire, lebih baik. Apalagi dengan kalsifikasi, nggak usah pakai wire sih, karena kita bisa lihat itu, akan kelihatan. Kecuali kalau pertama, jadi Anda nggak usah dengan kontras pun kita sudah bisa lihat, apalagi dengan stand-stand sekarang yang radio park dan sebagainya, kita bisa dengan mudah melihat. Jadi lebih aman ditarik dulu wire-nya sebelum di crush ya dok ya? Ya. Oke. Sebelum di pot, sebelum di crush. Iya. Ya, mungkin sekarang komentar dari Dr. Duff mengenai kasus yang telah disajikan, dan mungkin ada komentar atau pertanyaan. Dok, silakan. Ya, terima kasih. Jadi itu kalau tadi kayaknya complex case makes look easy ya, Dokter Munawar. Itu jelas nggak simple itu. Jadi cuman demonstrasinya kelihatan sepertinya lancar-lancar aja semua tuh. Ya. Jadi itu saya rasa salah satu dari debulking yang atau lesi preparasi yang baik ya, yang sempurna, karena begitu kita ada hambatan itu udah nggak zamannya lagi tuh paksa-paksa stand untuk bisa lewat atau balon. Kita harus memprepare dengan baik, dan saya rasa tadi Dokter Munawar kasusnya sempurna ya. Cuman saya ada pertanyaan tadi dalam hal short left main ya, Dok. Ya. Itu kan tadi salah satu ini short left main ya, kayaknya kurang dari 8 itu kayaknya. Saya nggak tahu itu kurang dari 8 nggak yang tadi? Iya, kalau short lah. Iya. Nah, jadi kalau
di teori kan dia anjurkan minimal 8 atau 10 lah ya lineman-nya. Jadi kira-kira kalau misalnya lineman-nya lebih pendek, strategi apa yang Dokter Munawar akan pilih gitu? Maksudnya lineman-nya hampir dual tapi enggak ya. Misalnya di bawah 8 gitu. Itu kayak kalau kita satu stand itu strutnya cuma sedikit jadinya. Jadi mungkin itu salah satu yang kebetulan yang ini walaupun kurang tapi hasilnya bisa dari iFuse-nya terlihat semua tercover ya. Saya rasa itu. Terus yang kedua juga tadi dari iFuse-nya jelas terlihat bahwa selain balonnya yang bisa kembang, kalau misalnya kita nggak ada iFuse ya, kalau misalnya balonnya kembang, paling nggak harus lihat 2 posisi lah ya. Tapi karena ini balonnya kembang dan udah iFuse, tadi terlihat hampir semuanya udah ada crack-nya lah ya. Dan terlihat makanya ekspansi stemnya juga bisa baik. Jadi mungkin saya ingin tanya dari pengalaman Dr. Munawar, kalau misalnya left hand-nya pendek, itu Dr. Munawar lebih pilih strategi yang mana? Apa tetap sama kayak seperti ini, left hand kayak cuma 4 mili gitu ya? Ya, oke. Jadi terima kasih Dr. Dav. Ini Dr. Dav ini salah satu yang rising star di sana di harapan kita. Saya tahu persis itu. Jadi ini yang saya sebutkan ini sebenarnya ini real world. Tadi mengenai stall di sana, stall di sini kita tunjukkan memang apa adanya. Jadi kalau sudah stall misalkan yang di CX itu kita stall, bukan berarti kita terus berhenti, tidak. Kita bisa harus teruskan, kita harus pelan-pelan dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai kalau itu very short ya, sebenarnya kita bisa menggunakan V-standing. Ya, V-standing bisa, cuman kalau masih cukup landing zone-nya untuk kita buat pot, kemudian kita bisa lihat bahwa DK keras akan menjadi lebih baik. Saya kira sih bisa-bisa aja. Dulu memang itu 8 mili itu menjadi salah satu bisa atau tidaknya dan untuk melakukan standing. Tapi bagi saya kalau kira-kira saya bisa melihat bahwa masih ada tempat untuk stand kita over expansion dan sebagainya, saya masih ada beberapa mili dari katakanlah dari CX-nya ya, saya akan menggunakan DK keras. Atau kalau oleh satu dan lain hal itu levelnya terlalu besar, kadang-kadang kita menghadapi seperti begitu, itu baru pakai V-standing. V-standing itu kerugiannya adalah satu, kita metal karinanya kita dapat lebih besar. Yang kedua, kalau kita tidak tahu persis, kadang-kadang itu menjadi masalah kalau kita melakukan reintervention pada yang akan datang. Itu aja Dr. Dav yang bisa saya berikan. Ya, kebetulan ada pertanyaan dari Flor, Dr. Munawar. Jadi, tidak disebutkan dari dokter siapa. Ini ada pertanyaan, setelah penggunaan rotablator, terus kita akan preparasi lesinya itu lebih baik pakai scoring atau pakai cutting balon atau NC balon. Kemudian stepwise-nya itu gimana? Kenapa harus stepwise gitu, Dok? Dari kecil ke besar gitu. Apakah itu kan pemborosan maksudnya? Iya, saya tahu. Satu, ya, bedanya antara balon biasa, apakah Anda mau menggunakan MC balon atau OPN atau dan sebagainya, dengan cutting atau scoring, itu kalau scoring atau cutting itu kita bikin crack sebenarnya, bikin dissection dan sebagainya. Cuman ini terkontrol.
ya, terkontrol. Jadi kalau kita bisa lebih kalau kita menggunakan stepwise gitu, maka ini pengalaman saya ya, mungkin salah dan perlu pembuktian yang lebih jauh adalah bahwa efek terhadap shifting plug itu jauh lebih kecil. Ini saya lagi melihat ya bahwa yang kita lakukan ini, karena kita hanya melihat efeknya, efek jangka pendeknya, surrogate endpoint-nya itu troponin I. Saya melihat sih troponin I-nya naiknya hanya sedikit menggunakan teknik debulking dan modifikasi plug dalam menggunakan scoring tadi. Jadi tujuannya adalah bagaimana pada PCI ini cabang-cabangnya juga terbuka. Tidak ada satupun cabang yang kecil. Kalaupun ada ya sesedikit mungkin lah. Ini sebenarnya precise PCI atau whatever you call. Tapi jangan kita bisa buka stand udah, tapi kita nggak melihat bahwa ada satu cabang kecil yang sebenarnya tertutup gitu. Mungkin jangka pendek nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah cabangnya banyak yang tertutup, tentu akan menimbulkan efek jangka panjang yang signifikan. Oke, terima kasih Dr. Munawar. Pesan yang penting itu, keep it open. All brands dan brands tetap terbuka ya dengan teknik stepwise ini.